Kerjaannya dinyatakan dalam krisis hidupmu. Kita lihat dua hal. Yang pertama, yang buta dapat melihat, dan yang kedua, yang melihat menjadi buta. Mari kita perhatikan ayat 39. Tatkala Tuhan Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Perkataan ini ditujukan kepada siapa? Perkataan ini ditujukan kepada Orbusela, orang buta yang sejak lahir itu. Orang buta itu bertemu dengan Tuhan Yesus setelah dia diusir keluar dari bait Allah. Lalu Tuhan Yesus bertemu dengan dia, dan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi." Nah, pertanyaan yang timbul adalah, siapa ini orang buta, saudara? Siapa ini orang buta sejak lahir? Dan saudara bisa melihat di dalam ayat yang pertama, yaitu bahwa Tuhan Yesus bukan secara kebetulan bertemu dengan orang buta ini, tetapi bahwa Tuhan Yesus sementara dalam pasal yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus ada di bait Allah di Yerusalem. Dan ketika dia ada di bait Allah Yerusalem, lalu dia berjalan, karena Yerusalem itu adalah kota besar, ibu kota daripada orang Israel, bangsa Israel. Dan ketika dia berjalan, ia melihat akan orang buta ini. Dan tidak bisa orang melewati akan orang buta ini, karena orang buta yang sejak lahir ini, dia sudah ada di situ sejak dia kecil, dan dia ada di tempat di pinggir jalan dan meminta-minta. Ini orang buta yang sejak lahir ini, dia adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa karena dia tidak bekerja, dan karena dia sendiri hidup dalam keluarga yang apa adanya. Nah, ayat Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa orang buta ini dihina oleh komunitas pada saat itu. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara pernah menutup matamu waktu siang, di mana ada aktivitas, ada kegiatan banyak orang, dan Anda tidak dapat melihat apa yang terjadi, itu adalah kegelisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau tidak dapat menatapi, tidak mengamati akan keindahan seseorang, akan keindahan daripada alam semesta, karena matamu tertutup. Orang lain melihat, tetapi engkau tidak melihat karena matamu tertutup. Nah, ini orang buta sejak lahir, ialah bahwa dia tidak mampu untuk melihat akan keindahan ciptaan Tuhan, karena dia buta. Nah, jangan lupa saudara-saudara bahwa masalah buta itu bukan masalah yang kecil. Ketika saudara-saudara merayakan akan ulang tahun, saudara mengingat sesuatu. Kalau saudara sudah umur 20-30 tahun, saudara mengatakan, dulu saya ingat waktu saya masih kecil, saya melihat ini, saya melihat itu. Saya naik pohon dan saya jatuh. Dan ini jadinya. Ada memori. Memori berdasarkan apa? Memori berdasarkan ingatan. Memori berdasarkan apa? Memori berdasarkan apa yang saya lihat. Tetapi orang buta yang lahirnya buta, apa yang dia ingat? Dia tidak ingat apa-apa, karena dia tidak melihat apa-apa sejak kecil. Buta sejak lahir. Tidak ada memori dalam penglihatannya. Betapa
cantik, betapa ganteng, betapa luar biasanya hebat bapak dan mamanya, dia tidak tahu. Yang dia hanya ingat adalah suara. Nah, ini krisis yang dihadapi oleh orang buta sejak lahir itu. Ini krisis yang dihadapi bukan hanya orang buta itu, tapi juga keluarga bapak ibunya yang berhadapan tiap hari. Bagaimana mereka harus menolong akan anak itu. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini. Ketika dia bertemu, timbul perdebatan di antara mahasiswa Tuhan Yesus. Perdebatan di antara mahasiswa Tuhan Yesus. Dalam ayat kedua dikatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, guru, siapakah yang berbuat dosa sehingga orang ini buta? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Mengapa ada timbul pertanyaan seperti itu dari guru, dari murid-murid? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu berpikir bahwa kalau ada sesuatu yang negatif, ada sakit penyakit, itu berarti bahwa itu ada hubungan langsung dengan dosa yang diperbuat secara langsung oleh orang itu atau oleh keluarganya. Itu dalam pikiran murid-murid, sehingga mereka bertanya siapa yang berbuat dosa sehingga anak ini menjadi buta sejak lahir. Tuhan Yesus diperhadapkan dengan dua jawaban. Tuhan Yesus diperhadapkan dengan jawaban ganda, pilihan ganda, A atau B. A, apakah salah daripada orang ini sehingga dia lahir buta? B, apakah ini salah daripada orang tua sehingga dia lahir? Kalau Anda adalah Tuhan Yesus, apakah jawabmu? Kita akan berpikir untuk melihat, untuk memandang, memilih B atau A atau B. Karena kita adalah manusia yang mempunyai dimensi pikiran yang terbatas. Kita akan melihat mungkin salah bapaknya, mungkin salah anaknya. Tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang di luar sangka, di luar pikiran daripada murid-murid, di luar pikiran daripada manusia. Jawaban Tuhan Yesus ini adalah jawaban yang luar biasa karena dia memberikan jawaban dari surga. Karena dia memberikan jawaban dari Tuhan. Dia memberikan jawaban dari kacamata Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Dan jawaban Tuhan Yesus dikatakan, bukan A, bukan B. Bukan salah daripada orang itu, bukan salah daripada orang tua. Tuhan Yesus juga tidak mengatakan bukan salahnya Tuhan yang telah menciptakan sehingga memberikan kepada orang yang buta. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Anda harus melihat krisis, melihat akan persoalan hidupmu, melihat akan persoalan anak ini dari kacamata Tuhan, dari kacamata Alkitab. Engkau harus melihat bahwa Tuhan punya maksud yang baik. Ayat 3 dikatakan, Tuhan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tua. Tetapi apa? Tetap